Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadal Tajila dari kelas 223 PE. Di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi saya dengan menambahkan fitur nomor 4, yaitu nomor 4 di sini ini ya. Nah ini. Jadi nomor 4 itu fiturnya menambahkan penomoran otomatis pada nama file yang sama. Jadi nanti kalau misalnya ada nama file yang sama, itu kita akan ngegenerate ngegenerate angka gitu biar namanya tidak sama. Oke, langkah pertama itu karena ini belum jadi di aplikasi yang default itu kalau misalnya kita input namanya bukan berupa nama asli yang telah kita inputkan gitu. Jadi kayak file underscores kemudian date currentnya gitu. Jadi berupa angka lah intinya. Belum nama asli yang kita inputkan. Jadi di sini kita masuk dulu ke index.html dengan bukan mengubah sih, lebih ke menambahkan header gitu. Nah, menambahkan header file name file.name. Nah, ini tuh fungsinya menambahkan nama file gitu. Nama file asli yang kita inputkan ke header. Nah, setelah itu header ini kita panggil di server.js. Nah, ini kan asalnya si file name itu bukan ini ya, tapi file underscores plus date now gitu. Jadi kayaknya lebih ngambil ke waktu sekarang gitu. Nah, sekarang lebih ke request header ngambil nama file gitu, yang dari header yang ini. Jadi nanti kalau misalnya kita ambil sekarang udah menjadi nama file yang telah kita inputkan gitu, bukan angka lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke fitur utamanya gitu, yaitu menggenerate angka jika ada file inputan dengan nama yang sama. Nah, caranya yaitu ya membuat fungsi baru gitu, yaitu fungsinya itu ini generate unique file name. Nah, di generate unique file name ini kita membuat menggenerate gitu. Terus sebelum kita generate, kita pisahkan dulu si format file dengan nama file. Jadi contoh modul pdf.pdf. Nah, itu tuh harus dipisahkan dulu. Nah, setelah dipisahkan, kita sisipkan si counter. Nah, yang ini ya, sisipkan di counter setelah nama. Jadi nanti si nomor itu sebelum format file dan setelah nama file gitu. Nah, jadi itu fungsi untuk memisahkan si file itu gitu. Nah, setelah kita membuat fungsi, untuk fungsi ini bisa disimpan di luar atau bisa simpan di sini gitu. Tapi saya simpannya di luar aja gitu biar lebih terbaca lah sama saya dan perubahannya terlihat gitu di akhir. Nah, setelah itu kita panggil dengan variabel unique file name dan fungsinya ini generate unique file name, upload dir file name. Nah, setelah kita buat ini, kita udah ya, harusnya udah. Jadi kalau udah beres ini tuh ya udah. Nanti kalau misalnya kita menginputkan sesuatu itu namanya itu nama file yang kita inputkan, dan kalau misalnya nama yang kita inputkan itu sama dengan nama sebelumnya atau nama yang lain, maka nanti akan menggenerate angka agar tidak sama. Nah, itu fungsi
itu fungsi pertamanya gitu. Nah sekarang yang kedua atau yang terakhir itu ketika meng-delete file. Nah untuk yang mendelete file juga kita harus mengubah variabel yang asalnya file name menjadi unique file name. Kenapa? Karena bukan, ini unique file name itu buat ini ya, maaf. Jadi unique file name itu buat masukin ke metadata. Nah ini juga harus diubah. Jadi bukan file name, tapi unique file name. Biar nanti di metadata di sini terbacanya itu nama yang sudah di-generate gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke delete. Nah, ini untuk delete di sini ya. Nah, perubahannya itu cuma satu sih, yang ini aja. Jadi asalnya itu kan ini aja gitu. Nah, sekarang kita tambahkan di code URL component. Nah, ini tuh fungsinya untuk di decode si filenya. Jadi nanti kalau misalnya kita nggak ngedecode, kita nggak bisa ngehapus gitu. Itu aja sih. Nah, oke, setelah itu ini udah beres ya. Jadi perubahannya cuma segitu gitu. Yang di HTML, headers, kemudian di server JS itu si file name, kemudian fungsi generate, terus kita buat unique file name, dan kita masukkan ke metadata, kemudian untuk tombol delete kita cuma merubah ini. Oke, sudah itu aja gitu untuk codingnya. Sekarang kita masuk ke aplikasinya gitu. Kita coba run aplikasinya. Nah, di sini memang kita harus run di Docker dan saya sudah buat kontainernya juga. Jadi kita langsung play aja gitu ya di sini. Kita masuk ke localhost. Oke, ini untuk tampilannya kita choose file. Kita coba modul PDF. Kita upload. Nah, ini untuk namanya gitu, modul _pdf.pdf. Kita coba lagi upload. Apakah nambah? Oke, nambah. Ini ya, _1. Kita coba _2. Jadi fungsi generate itu ya itu gitu. Biar nggak sama namanya. Nah, sekarang kita coba tombol delete-nya. Apakah bisa? Bisa. Nah, udah gitu. Oh ya, kita coba cek di ini ya, di visual. Ada ya. Dan di upload-nya juga sudah masuk. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.